semuanya, kali ini kita akan ganti oli motor Jupiter Z ya tahun 2011. Kita akan ganti oli pakai oli Revol 2040. Kenapa saya pilih oli ini? Karena sebelumnya saya udah pernah pakai. Waktu itu ini terakhir ganti oli bulan Agustus ya, pertengahan bulan Agustus tahun 2022, saya lupa tepatnya tanggal berapa itu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini adalah bulan Februari tanggal 25 2023. Jadi udah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah 7 bulan ini motor belum ganti oli. Kemudian untuk filter olinya juga udah lama banget belum ganti ya. Untuk kunci yang kita butuhkan untuk buang olinya, yaitu kita pakai kunci 12. Kemudian untuk buka tutup olinya kita nanti pakai tang saja ya, karena ini ganti oli di rumah jadi menggunakan kunci yang seadanya. Kemudian obeng minus ini untuk membuka olinya dari botol. Kemudian kunci L ini nanti kita gunakan untuk kita coba lihat filternya seperti apa ya. Kalau misalnya nggak susah dibuka, kalau misalnya susah dibuka dan harus ganti gasket, kayaknya nggak usah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dulu dengan membuka baut tap olinya. Kita buang oli lamanya dulu. Kita gunakan ini adalah botol bekas oli juga ya, yang udah kita lubangin. Ini untuk menampung olinya yang nanti mau kita keluarkan. Pertamanya aku ragu sih pakai oli Revol ini ya, karena olinya itu murah ya, harganya pertama kali beli waktu itu cuma 22.000 kalau nggak salah. Sekarang harganya udah naik jadi 28.000. Ini saya beli di toko online ya. Kebetulan toko online yang dulu dengan yang sekarang itu beda ya, mungkin beda toko juga beda harga pastinya. Tapi setelah dipakai selama 7 bulan ternyata motornya masih oke sih, nggak ada kerusakan, nggak ada aneh-aneh. Ini kebetulan motor juga udah agak ngebul ya, nggak tahu nih mana yang rusak, apa itu rangsehernya atau seal clamp-nya, saya juga kurang tahu juga karena nggak terlalu paham soal mesin. Ini nampak di sini olinya emang udah hitam banget. Kenapa kita tadi nggak buka tutup oli mesin dari bak kopling? Karena langsung dari sini itu udah cukup ya, dari mesin ini tuh udah ada saluran hawanya, jadi otomatis tap olinya dibuka, oli langsung keluar. Jadi nanti kita buka tutup olinya pas mau ngisinya aja. Udah hampir tiris, tapi sebetulnya ini belum keluar semua olinya. Kita miringin motornya. Olinya banyak, masih banyak ternyata tuh, masih kencang. Kita lakukan hal seperti ini berulang kali ya.
minimal 3 kali lah. Motornya dimiringin ke kiri. Itu berlaku juga untuk motor-motor yang botak olinya ada di bawah ya, di dekat footstep. Itu biasanya saya lakukan seperti ini juga, motornya dimiringin. Nah, setelah tiris kita kembalikan, kita tunggu beberapa detik. Kita miringkan lagi. Oh, masih keluar lagi. Ini oli 2040 kan sebenarnya agak kental, tapi karena ini pemakaian sudah sangat lama, olinya jadi sangat encer. Tampak di sini olinya juga udah hitam pekat ya. Tapi teman-teman, untuk penggantian oli ini sebaiknya dilakukan dengan hitungan per kilometer ya. Kalau nggak salah 50.000 kilometer atau berapa ya, aku lupa juga. Itu harus dilakukan penggantian oli. Setelah tiris kita kembalikan, tunggu beberapa detik. Coba kita miringkan ke kanan sedikit. Kemudian kita miringkan ke kiri lagi. Tuh, masih banyak ternyata. Jadi penggantian oli seperti ini tidak perlu disemprot pakai kompresor. Coba kita lakukan hal-hal sederhana seperti ini aja. Karena keterbatasan kompresor itu tidak ada di rumah. Jadi kenapa saya lakukan penggantian oli di rumah sendiri? Yang pertama, bukan berarti apa-apa ya kalau kita ganti oli di bengkel. Ini yang pertama alasannya itu karena saya cuma punya sedikit waktu. Kalau ke bengkel kan harus ngantri dan sebagainya ya, walaupun ganti oli itu sebenarnya waktunya nggak lama, tapi kadang-kadang harus nunggu antrian kalau bengkelnya lagi rame. Waduh, selisihnya juga sebenarnya nggak berapa ya dibandingkan ganti oli di bengkel. Jadi kalau misalkan olinya harga 30.000, paling dapat tambahan harga 2.000 atau 3.000 kalau kita ganti olinya di bengkel. Oke, sambil kita tunggu olinya benar-benar tiris dari dalam mesin, kita akan coba buka tutup olinya menggunakan kunci L dan kunci 8. Untuk pembukaan filter oli di motor Jupiter Z ini baru pertama kalinya ya saya lakukan, jadi belum ngerti nih sebenarnya ini perlu dibuka atau enggak, tapi kita akan tahu setelah ini selesai dicoba.
ternyata ini cuma tutup aja, jadi sebetulnya ini nggak perlu dicopot tadi, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba bersihkan ini. Kemudian kita pakai kunci 8. Wah, lepotan di sini. Wah, berantakan ya. Ini adalah filter olinya ya. Kalau di sini udah kotor banget. Kebetulan saya tadi nggak beli filter olinya ya. Ini gimana ya? Ini dicuci aja boleh nggak ya? Sebenarnya betul ya, harus diganti ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba cuci pakai bensin. Tapi buat teman-teman yang mengerti soal otomotif, tolong kasih tahu di komentar ya, sepertinya mencuci filter oli pakai bensin itu diperbolehkan apa enggak. Ini motornya kita miringin agar sisa oli yang ada di sekitaran filter oli juga ikut terbuang. Oke, kita akan lakukan dulu pencucian filter olinya. Ya, ini adalah pencucian filter olinya ya. Kita gunakan pertalite ya. Kita rendam dulu nih sambil dikocok-kocok kayak gini. Ini sih udah kaku banget ya.
Mungkin kalau beli mungkin harganya cuma sekitar 20.000 atau 25.000 ya. Kenapa kita nggak beli? Karena kemarin saya lupa nggak sekalian beli filter olinya. Pas olinya sampai ini karena beli online baru ingat, waduh ternyata filter olinya nggak sekalian aku beli kemarin gitu. Kalau filter oli baru tuh biasanya ini berwarna kuning ya, karena ini terbuat dari kertas kardus kayak gitu, karton. Aku nggak tahu sih nama tepatnya apa ya, tapi kelihatannya tuh kalau masih baru tuh seperti kertas. Sebaiknya ini jangan langsung dipasang ya, tunggu kering dulu baru dipasang. Ada seal o-ringnya di sini. Ini kita cuci aja, seal o-ringnya kita pisahin dulu. Ini mungkin nggak dianjurkan sama sekali ya cara seperti ini di bengkel resmi maupun bengkel-bengkel pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu mengganti oli dengan cara seperti ini ya emang sebaiknya harus dibawa ke bengkel gitu. Baik bengkel resmi maupun bengkel yang biasa. Motornya macet ya, lama banget nih. Sama sekali nggak punya kuas kita. Kalau punya kuas bisa kita bersihkan sambil kita harus di kuas-kuas bagian sini ya. Oke, kita tiriskan dulu nih. Oke, selanjutnya kita coba bersihkan bagian ini, cover koplingnya ya. Coba bersihkan menggunakan tisu saja. Ini tajam ya, tepian ini itu tajam, jadi harus hati-hati, pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru.
Kemudian kita bersihkan juga pakai tisu cover filter olinya. Kemudian kita akan pasang o-ring cover filter olinya. Ini o-ring ini setauku kalau misalkan terkena bahan bakar dia akan mengembang ya, jadi kita cukup lap-lap saja. Kemudian kita pasangkan lagi. Ini kelihatan masih bagus, masih menonjol, jadi nggak perlu kita kasih lem gasket ya, seperti ini. Masih menonjol, kita lihat dari samping. Ini filter olinya juga udah kering. Selanjutnya kita pasang filter olinya ya. Ini ada dua sisi yang berbeda nih. Ini adalah untuk bagian dalam, terus ini yang lubangnya dalam ini untuk bagian luar. Jadi kita nanti pasangnya seperti ini, bukan seperti ini tapi seperti ini. Kita pasang. Ini di sini ada tandanya nih, ada seperti tonjolan, ini untuk bagian atas. Kemudian ada 3 baut ya dengan mata kunci 8, 2 baut pendek dan 1 baut panjang. 2 baut pendek untuk sisi atas dan sisi belakang, kemudian untuk baut yang panjang ini untuk depan di bawah. Tutup cover tutup olinya juga dipasang lagi ya, yang sebetulnya tadi nggak perlu kita copot.
Oke, yang selanjutnya adalah kita coba bersihkan bagian luar untuk sekitaran baut tap olinya. Ini adalah baut tap olinya ya. Di sini sealnya masih cukup bagus, jadi kita nggak perlu tambahkan seal tipnya, langsung kita pasang aja. Kalau misalkan ini pemasangannya nggak benar, nanti di sini olinya akan rembes. Jadi sebaiknya setelah penggantian oli ini kita lakukan pemeriksaan ya, setelah pemakaian motor ini terdapat rembesan oli apa enggak di sekitaran tap oli. Oke, selanjutnya kita akan mulai masukkan oli barunya. Kita buka tutup olinya menggunakan tap. Kita gunakan alat bantu seperti ini biar nggak berceceran. Olinya emang kelihatannya bening ya, tapi teruji pemakaian 7 bulan. Petro Asia Revol. Kita tiriskan, letakkan seperti ini ya, sampai benar-benar kering. Kali ini kita bisa lakukan di rumah, tapi kalau di bengkel tentunya nggak bakal bisa. Nah, bengkel pasti akan buru-buru mengerjakannya. Oke, setelah kita tunggu sekian lama,
sampai oli yang ada di botol ini kita pikir sudah cukup tiris ya, dengan cara di kocok seperti ini ternyata udah nggak netes. Itu berarti oli di dalam botolnya udah tiris. Selanjutnya tinggal kita tutup saja. Kita bersihkan dulu dengan tisu yang baru. Kencangkan pakai tang. Ya, selesai. Penggantian olinya telah selesai. Oke, selanjutnya adalah tinggal kita masukkan oli bekasnya ke dalam botol oli yang baru kita masukkan tadi. Ini adalah botol yang udah kosong ya. Kita masukkan aja oli bekasnya. Pelan-pelan saja. Ini walaupun motor udah ngebul, tapi ternyata olinya nggak berkurang ya. Kita lihat nanti setelah olinya masuk semua. Apakah benar-benar nggak berkurang? Logisnya itu memang berkurang sih. Selesai masuk semua, ternyata olinya tinggal setengah, tapi wajar sih yang memang motornya udah ngebul. Dan ini juga ada beberapa tadi yang terbuang ya, dari kita buka tap olinya juga ada yang terbuang, terus dari kita buka filter olinya juga ada oli yang terbuang, terus di sini juga ada sisa. Kemudian yang masuk botol bekasnya adalah tinggal setengah oli bekas. Kita tutup biar aman. Kita selesai semua teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.